Alleluia, Alleluia, Alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căcelat puternic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur, mengenang 186 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barstein menginjakkan kaki di Kalimantan dan tiba di Banjarmasin. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia, yang senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Perayaan 186 tahun Pekabaran Injil GKE kali ini, kita masih berjuang menghadapi pandemi virus COVID-19. Namun kita percaya, dengan pertolongan Tuhan, kita dapat melalui masa yang sulit dan berat ini. Mari kita berdiri memuji nama Tuhan. habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Nas pembimbing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Markus pasal 16 ayat 15. Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, terutama penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus, serta pengharapan yang teguh, membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan itu sangatlah sukar. Karena pada masa itu, Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikianlah kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Pantai
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nasgi KE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32 sampai 39 dalam perikop Daud tiba di medan pertempuran. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari para binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, pelayanan perjamuan kudus, dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sunan Tulu UI. Salam, salam sehat semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini, mari kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga 10. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan terlebih dahulu marilah kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua bersekutu dengan Engkau dimanapun kami berada, walaupun secara virtual pada saat ini. Kami percaya Engkau akan menyentuh setiap hati untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, meneguhkan iman pengharapan kami sekalian menjadi anak-anak-Mu yang setia. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya menjadi berkat bagi kami semua, dan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 dengan perikop
Paulus dalam pelayanannya. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita dalam perenungan ini, mari jangan sia-siakan anugerah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil adalah kabar baik dari Tuhan kita yang telah mengaruniakan keselamatan bagi manusia di dalam korban kematian Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, orang boleh percaya, setiap orang juga boleh mengerti, memahami, menghayati, bahkan hafal sebagian dari Alkitab. Namun Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, itu belum cukup. Nah, semua tidak ada artinya bila kita tidak sungguh-sungguh untuk merespon Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang telah memberikan kasih karunia-Nya itu, yang kelak juga pada akhirnya hidupnya harus mencerminkan atau menyaksikan bahwa dirinya telah dilepaskan dari kuasa dosa sesuai dengan isi dari pemberitaan kabar baik itu sendiri. Nah, hari ini apabila sikap kita belum menunjukkan satu sikap yang sungguh-sungguh, mari kita bersyukur karena kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan mengajak kita semua untuk hidup dalam terang pemberitaan kabar baik itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Paulus yang setia dalam segala hal, seorang hamba Kristus Yesus dengan segala konsekuensi yang ia terima sebagai seorang hamba, ia sanggup untuk membuktikan kredibilitasnya sebagai seorang hamba Kristus. Ia tahan uji, ia hatinya murni dan juga makin matang dalam kebajikan, dan sungguh-sungguh menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan, dan juga sanggup untuk menguatkan saudara-saudara
dan memperkaya iman pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia itu pun tercurah atas kita sekalian. Pemberitaan Injil di Kalimantan dimulai sejak 186 tahun yang silam ketika Bernstein datang ke Kalimantan. Dengan segala konsekuensinya, ia meninggalkan keluarganya sebagai seorang misionaris Jerman. Ia datang ke Kalimantan dengan satu harapan, supaya orang-orang yang ada di Kalimantan hidup dalam peradaban yang lebih baik lagi, mengenal kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang telah dicurahkan bagi setiap orang. Kini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah pekabaran Injil itu telah dirasakan oleh setiap orang yang percaya di Kalimantan ini. Rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mengirim hamba-hambanya untuk datang ke Kalimantan ini. Dan juga perjuangan mereka dengan berbagai macam upaya yang dilakukan, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi pertumbuhan keimanan kita orang-orang Kalimantan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kini kasih karunia itu telah tercurah bagi kita semua dengan cuma-cuma. Namun bukan berarti itu disia-siakan. Maka biarlah kasih karunia itu bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan karakter Kristus melalui berbagai macam persoalan kehidupan, pencobaan yang kita alami, kesulitan, masalah, penderitaan yang kita rasakan. Dan biarlah kita juga mengingat akan kehidupan Rasul Paulus yang telah ia tanggung sebagai seorang pembawa kabar baik. Dan juga Bernstein dengan segala macam konsekuensinya, ia datang sebagai misionaris, hadir di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Maka kalau dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan, apa yang kita rasakan pada saat ini belumlah apa-apanya. Namun juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada dan hidup dengan kasih karunia Tuhan sampai pada sekarang ini. Marilah kita tidak menyerah begitu saja dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, apalagi mundur. Mari kita terus bergantung kepada Tuhan saja. Maka biarlah kita juga selalu berdoa, memohon hikmat Tuhan, supaya senantiasa kita diberikan kekuatan dan kemampuan menempuh hari-hari kita dengan semangat pekabaran Injil yang kita rayakan pada saat ini, memacu kita semua untuk tetap terus berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memasuki saat yang teduh sejenak. Marilah kita bersama-sama memasuki dalam perayaan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah
berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami. Sehingga baik waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdiri, kita sambut berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Hendaklah masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara sekalian masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya orang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah.
Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mari kita memasuki saat yang teduh jenak. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah Ia mengucapkan doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kalian makannya untuk menjadi peringatan akan aku." Setelah itu Ia mengambil piala anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, ingatlah akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa-dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan juga sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghadiri terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh dari timur, dari barat, sejauh itu dibuang dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian bagi Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas kabar baik yang sudah diterima warga gereja Kalimantan Evangelis yang hari ini mengingat kembali 186 tahun pekabaran Injil GKE. Biarlah melewati semangat pekabaran Injil ini bersama-sama untuk mewujudkan visi strategis GKE tahun 2015 sampai dengan tahun 2040. Terwujudnya warga gereja yang misioner, yakni warga gereja yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan berkati tim pemberita kabar baik GKE, baik tingkat majelis jemaat, majelis resort maupun majelis sinode. Tuhan berkati pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta, pikar, penginjil, dan semua warga gereja Kalimantan Evangelis yang melayani di pos PI. Tuhan berkati dalam upaya bersama untuk mendukung dalam doa, daya maupun dana secara bersama di seluruh warga gereja GKE dan mitra GKE untuk pekabaran kabar baik ini. Ya Bapa, dalam upaya pelayanan gereja di masa pandemi COVID-19 ini dan apapun yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanannya, kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Secara khusus juga program pelayanan di jemaat GKI Tamiang Layang, yang salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan penatua dan diakon. Tuhan kiranya memberkati setiap hati yang siap untuk melayani dan turut ambil bagian dalam program pelayanan gereja. Kami percaya semuanya akan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ingatlah akan seluruh keberadaan sidang jemaat-Mu pada saat ini dengan berbagai macam tantangan persoalan kehidupan, dengan cita-cita, harapan dan perjuangan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberikan segala yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka perlukan, karena kami percaya apa yang Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami pada saat ini yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan pada hari ini akan berdampak bagi kemajuan, kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini. Nas pengantar persembahan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan yang Kau beri tiap hari. Syukur atas napas dan kesehatan yang kami nikmati. Pekerjaan dan talenta yang tiada dapat kami pahami. Inilah ya Tuhan salah satu ungkapan syukur dari kami. Hanya sedikit persembahan yang bisa kami beri. Terimalah dan berkatilah semuanya ini, agar boleh dipergunakan untuk kepujian dan hormat bagi nama-Mu. Sertanya kami serahkan seluruh hidup kami, agar boleh menjadi alat di tangan-Mu, menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Temiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat masing-masing, dan juga selamat merayakan hari pengucapan syukur dan juga pengabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-186 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Lagi